warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Istuning Irvania, NPM saya 1704040180. Saya dari SI kelas D. Di sini saya ingin menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis dari bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Bab 1 yaitu tentang studi kelayakan bisnis itu sendiri, bab 2 yaitu ada aspek hukum, dan bab 3 ada aspek pasar dan pemasaran. Bab pertama yaitu studi kelayakan bisnis. Pengertian dari studi kelayakan bisnis, ada studi sendiri yaitu mempelajari secara mendalam ataupun sungguh-sungguh melalui data dan informasi yang ada, kemudian dihitung dan dianalisa menggunakan metode-metode tertentu. Adapun kelayakan yaitu untuk menentukan apakah perusahaan tersebut layak atau tidaknya didirikan berdasarkan dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Sedangkan bisnis yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan target perusahaan baik dalam jumlah maupun waktu yang ditentukan. Jadi, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya perusahaan tersebut dijalankan. Di dalam studi kelayakan bisnis terdapat 7 aspek, diantaranya yaitu ada aspek hukum, ada aspek pasar dan pemasaran, ada aspek keuangan, ada aspek teknis dan teknologi, ada aspek manajemen dan organisasi, ada aspek ekonomi dan sosial, dan juga ada aspek dampak lingkungan hidup. Nah, adapun tujuan dari studi kelayakan bisnis itu sendiri ada 5. Yang pertama yaitu memudahkan dalam perencanaan, yang kedua yaitu menghindari resiko, yang ketiga yaitu memudahkan dalam pelaksanaan kerja, yang keempat yaitu memudahkan dalam pengawasan, dan yang kelima yaitu memudahkan dalam pengendalian. Di dalam studi kelayakan bisnis terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan. Di antaranya yaitu data dan informasi yang tidak lengkap, tidak teliti, salah dalam perhitungan, salah dalam pelaksanaan pekerjaan, kemudian ada kondisi lingkungan, dan yang terakhir yaitu adanya unsur kesengajaan. Yang kedua yaitu aspek hukum. Tujuan penilaian dari studi kelayakan bisnis dari aspek hukum yaitu untuk menilai keabsahan, keaslian, kesempurnaan dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Dokumen-dokumen penting yang harus diteliti yang pertama yaitu adanya bentuk badan usaha, yang kedua yaitu izin yang dimiliki, yang ketiga yaitu sertifikat tanah, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Adapun jenis usaha yang berbadan hukum dibagi menjadi 8, di antaranya yaitu perusahaan perseorangan, firma, perusahaan komanditer ataupun CV, perseroan terbatas ataupun PT, BUMN, BUMD, yayasan, dan koperasi. Nah, mari kita bahas satu persatu jenis-jenis usaha yang berbadan hukum. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu dimiliki oleh individu dengan tujuan keuntungan. Yang kedua yaitu modalnya kecil tanpa ada persyaratan. Yang ketiga yaitu pemilik perusahaan juga sebagai penanggung jawab penuh terhadap aktivitas perusahaan. Yang kedua yaitu ada firma. Firma memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu kerjasama antara 2 orang atau lebih di bawah satu nama perusahaan. Kedua yaitu pendirian firma dengan akta notaris dan didaftarkan pada pengadilan negeri. Yang ketiga yaitu usaha tidak terlalu besar dengan resiko yang tidak terlalu besar. Yang ketiga yaitu perusahaan komanditer ataupun CV. Ciri-ciri perusahaan komanditer yang pertama yaitu kerjasama antara 2 orang ataupun 2 pihak, di mana pihak pertama yang memberikan modal dan menjalankan usaha atau yang disebut dengan sekutu pasif. Sedangkan pihak kedua hanya menanam modal saja tanpa mau menjalankan usaha ataupun yang disebut dengan sekutu pasif. Ciri-ciri yang kedua yaitu jika perusahaan mengalami kesulitan modal, maka dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memberikan modal tetapi tidak mau menjalankan usaha. Yang keempat ada perseroan terbatas ataupun PT. Ciri-ciri PT yang pertama yaitu
perusahaan yang modalnya berasal dari pemegang saham dan berbadan hukum. Yang kedua, mendirikan PT harus dengan akta notaris, didaftarkan pada pengadilan negeri, ditandatangani oleh Kementerian Kehakiman, kemudian diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia. Yang kelima yaitu ada BUMN ataupun Badan Usaha Milik Negara. BUMN memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu pemiliknya adalah pemerintah. Yang kedua yaitu keuntungannya berupa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga, dipimpin oleh direksi yang jumlah anggotanya dan susunannya ditetapkan oleh pemerintah dan bertanggung jawab kepada menteri yang bersangkutan. Yang keenam yaitu ada BUMD ataupun Badan Usaha Milik Daerah. BUMD memiliki ciri-ciri. Yang pertama, didirikan oleh pemerintah. Yang kedua, modalnya sebagian ataupun keseluruhan berasal dari pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu bertujuan melaksanakan pembangunan daerah. Yang ketujuh yaitu ada yayasan. Yayasan memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu badan usaha yang tidak mencari keuntungan dan lebih menekankan untuk tujuan sosial. Yang kedua, modalnya berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu yayasan dipimpin oleh seorang pengurus. Yang terakhir ataupun yang kedelapan ada koperasi. Ciri-ciri koperasi yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela. Yang kedua, anggotanya bisa berasal dari produsen maupun konsumen. Yang ketiga, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang keempat yaitu keuntungan dibagi berdasarkan SHU ataupun sisa hasil usaha. Bab 3, aspek pasar dan pemasaran. Pada zaman dahulu, perusahaan itu memproduksi barang terlebih dahulu baru memikirkan bagaimana menjual produk tersebut. Tetapi zaman sekarang, yang pertama kali dilakukan adalah melakukan riset pasar, baru membuat ataupun memproduksi suatu barang. Nah, secara khusus, tujuan dari dilakukannya pemasaran ada 4, yaitu yang pertama yaitu untuk meningkatkan penjualan dan laba. Yang kedua yaitu untuk menguasai pasar. Yang ketiga yaitu untuk mengurangi persaingan. Dan yang keempat yaitu untuk menaikkan prestise produk tertentu. Pasar dan pemasaran bagaikan dua sisi mata uang, di mana pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi. Adapun pemasaran adalah proses di mana individu ataupun kelompok memperoleh apa yang mereka inginkan ataupun memperoleh apa yang mereka butuhkan dengan cara menciptakan ataupun menukarkan barang ataupun jasa kepada pihak ataupun individu yang lain. Di mana struktur pasar dibagi menjadi 6, yaitu ada pasar persaingan sempurna, ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli, ada pasar duopoli, ada pasar monopolistik, dan ada pasar monopsoni. Sekian video dari saya. Apabila dalam saya menjelaskan ataupun menyampaikan banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.